Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita selanjutnya. Saya mau flashback sedikit tentang perusahaan manufaktur. Nah, sebelumnya memang perusahaan manufaktur sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan gimana sih transaksi akuntansinya di perusahaan manufaktur. Oke, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian dijual. Mungkin ini kemarin udah saya jelaskan juga kalau perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik ini adalah dia mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi, kemudian diolah lagi menjadi barang jadi dan kemudian dijual. Oke, perusahaan manufaktur sebelum dapat dijual maka barang harus diproses terlebih dahulu dari bahan mentah menjadi barang jadi. Gitu. Maka dari itu ada 3 jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Kalau misalnya perusahaan dagang ya persediaannya hanya satu, yaitu persediaan barang dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini karena dia butuh proses maka dia ada 3 persediaan yang ada, yaitu persediaan bahan baku atau namanya raw materials inventory. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau work in process. Kemudian yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Oke, nah untuk biaya manufaktur atau manufacturing cost ini disebut juga dengan istilah biaya pabrik atau biaya produksi. Nah, biaya-biaya yang terjadi pabrik selama suatu periode itu biaya manufaktur. Nah, biaya manufaktur ini terdiri dari 3 tadi, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, nah biaya bahan baku langsung ini atau direct materials adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi. Dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Contohnya, kayu yang digunakan untuk membuat furnitur. Kemudian penelusuran item bahan baku tersebut ke barang jadi merupakan pertimbangan utama dalam mengklasifikasikan suatu biaya sebagai bahan baku langsung. Oke, misalnya jumlah paku di furnitur merupakan bagian integral dari barang jadi. Tetapi karena biaya dari paku yang diperlukan untuk setiap furnitur itu tidak signifikan, maka paku diklasifikasikan sebagai bahan baku tidak langsung. Oke, nah ini kemarin kayaknya kalian udah paham nih namanya bahan baku itu seperti apa. Selanjutnya ada namanya biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, direct labor ini adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu atau dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Oke, yang ketiga ada overhead pabrik atau factory overhead. Disebut juga sebagai overhead manufaktur atau beban manufaktur atau beban pabrik, yaitu biaya-biaya manufaktur selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dan tidak dapat ditelusuri secara langsung ke barang jadi. Oke, sekarang 3 persediaan ini udah kalian pahami. Kita masuk ke aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Kalau nggak salah ini kemarin juga udah, jadi saya skip aja ya. Oke, kita masuk ke pencatatan transaksinya. Ini bentuk neraca saldo perusahaan manufaktur. Selanjutnya ini contoh transaksinya. Oke. Selama bulan Desember dibeli bahan baku secara kredit sebesar 5 juta katanya. Kemudian tanggal 2 selama bulan Desember 3 juta digunakan untuk produksi dan 500.000 dikeluarkan untuk penggunaan tidak langsung. Selama bulan Desember, total gajian dibayar sebesar 6 juta yang terdiri dari tenaga kerja langsung 65%, tenaga kerja tidak langsung 15%, bagian administrasinya 13%, dan bagian bagian pemasarannya 13% dan bagian administrasinya 7%. Transaksi selanjutnya, selama bulan Desember, offer pabrik yang dibayar per kasnya 1.450.000 yang masih berupa utang usaha 500.000, penyusutan mesin dan peralatan pabrik 250.000, asuransi pabriknya 200.000. Oke, yang kelima, transaksi kelima ini seluruh overhead pabrik yang sudah dicatat sebagai pengendalian overhead pabrik kemudian dikumpulkan ke barang dalam proses dari transaksi-transaksi sebelumnya.
Kemudian selama bulan Desember tersebut produk jadinya sebesar 19 juta. Selama bulan Desember dijual barang jadi sebesar 50 juta. Dari total penjualan tersebut 75%-nya dibayar tunai, sisanya kredit. Dan harga pokok barang jadinya yang dijual itu adalah 29.250.000. Oke, nah ini tadi adalah contoh transaksi untuk perusahaan manufaktur. Kita lanjut ke jurnalnya. Nah, gimana sih cara menjurnal transaksi yang tadi?